Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, di balik keberhasilan seorang anak, terdapat doa, perjuangan, serta pengorbanan seorang wanita yang sangat luas dan lembut hatinya. Ibu, begitulah kita akrab memanggilnya. Seorang yang mencurahkan hidup dan semua cintanya teruntuk anak-anaknya. Karenanya, tidak heran jika banyak orang besar yang tumbuh dari didikan seorang ibu yang hebat. Al-ummu madrasatul ula, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kali ini kami akan menyajikan sebuah kisah tentang wanita hebat yang menjadi ibu dari seorang ulama besar. Kita tentu akan memperoleh pelajaran berharga di dalamnya. Namun sebelumnya, jika dirasa sajian ini bermanfaat, mohon dukung kami agar dapat terus berbagi manfaat. Fatimah binti Ubaidillah al-Azdiyah, itulah nama yang tersemat kepadanya. Seorang ibu dari putra bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau kerap dipanggil Imam Syafi'i. Beliau adalah salah satu imam madhab 4 yang dikenal memiliki khazanah keilmuan yang sangat luas. Bahkan mayoritas muslim di Indonesia memilih pendapat beliau sebagai madhab utamanya. Di usianya ke-7 tahun, Imam Syafi'i telah berhasil menghatamkan hafalan Al-Quran dengan fasih dan mutqin. Di tahun sesudahnya, beliau juga telah hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang berisikan 1720 hadis pilihan. Bahkan di usianya yang ke-15 tahun, beliau diangkat menjadi mufti kota Makkah dan telah diizinkan memberikan fatwa. Imam Syafi'i telah menjadi yatim sejak usianya yang ke-2 tahun, setelah ayahnya Idris bin Ahmad bin Usamah bin Syafi'i tutup usia. Meski dengan segala keterbatasan finansial, dalam diri seorang ibu bernama Fatimah ini tidak pernah surut tekadnya dalam memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya. Beliau juga sangat menjaga kehalalan nafkah yang diberikan kepada Syafi'i sejak putranya tersebut masih berada di rahimnya. Beliau bahkan tidak ingin secuil syubhat pun menyentuh ujung kuku Imam Syafi'i. Pada suatu hari, Fatimah meninggalkan Syafi'i kecil yang sedang tertidur sendiri di dalam rumah untuk pergi ke pasar. Lalu ketika Syafi'i kecil terbangun dan mendapati ibunya tidak berada di sisinya, ia pun menangis sejadi-jadinya sampai suara tangisannya terdengar oleh seorang ibu tetangga Fatimah. Melihat kejadian tersebut, ibu itu merasa kasihan dan mencoba menenangkan tangisan Syafi'i kecil dengan menyusuinya. Sesampainya di rumah, ketika Fatimah mengetahui hal tersebut, ia merasa sangat khawatir jika saja terdapat unsur tidak halal yang masuk ke dalam perut Imam Syafi'i melalui susu tetangganya tersebut. Maka tanpa berpikir panjang, ibu Imam Syafi'i langsung memasukkan ujung jari telunjuknya ke dalam mulut Imam Syafi'i hingga ke pangkal tenggorokannya, mengangkat tubuhnya dan kemudian mengguncang-guncang perutnya agar semua susu yang telah masuk ke dalam perut Imam Syafi'i pada saat itu dapat termuntahkan kembali. Begitulah cara Fatimah menjaga putranya, bahkan sampai hal yang paling kecil sekalipun tidak luput dari perhatiannya. Beliau tahu betul bahwa perkara syubhat dapat sangat mempengaruhi watak dan karakter putranya kelak. Maka beliau sangat berhati-hati menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut putra semata wayangnya tersebut. Wallahu a'lam. Semoga kita dapat mengambil teladan melalui kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.